Halo semua, perkenalkan nama saya Priwiwin 5 dengan NIM 230 604 0004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara, serta status asas syarat kewarganegaraan. Dan ini merupakan video ke-7 saya dalam melengkapi tugas kewarganegaraan. Yang pertama-tama kita tahu dulu pengertian warga negara. Warga negara adalah status hukum yang menunjukkan hubungan seseorang dengan suatu negara. Secara sederhana, warga negara adalah penduduk negara atau bangsa yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai anggota negara tersebut. Status warga negara dapat didasarkan pada keturunan, tempat kelahiran, atau berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Adapun asas kewarganegaraan yang pertama, asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Asas ius sanguinis menentukan berdasarkan orang tua tanpa memperhatikan tempat kelahiran. Ini berlaku di negara-negara yang tidak terbatas oleh lautan, seperti negara-negara di Eropa, kontinental, dan Cina. Asas ius soli berlaku jika seorang mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Ini banyak diterapkan di negara-negara imigran seperti Amerika, Australia, dan Kanada. Yang kedua, asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Asas kesatuan hukum. Asas ini menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang sama, sehingga istri mengikuti status suami setelah perkawinan dan selama perkawinan berlangsung. Asas ini dianut oleh beberapa negara seperti Belanda, Prancis, dan lainnya. Asas persamaan derajat, yaitu asas ini menyatakan bahwa status kewarganegaraan suami atau istri tidak berubah setelah perkawinan, sehingga mereka tetap memiliki asal masing-masing. Beberapa negara yang menggunakan asas ini adalah Australia, Inggris, Jerman, dan lainnya. Yang berikut adapun cara memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, karena kelahiran. Seseorang secara otomatis menjadi warga negara Indonesia jika dilahirkan di wilayah Indonesia. 2. Karena pewarganegaraan. Pewarganegaraan adalah proses pemberian oleh negara Indonesia kepada orang asing yang memenuhi syarat. Yang ketiga, karena dikabulkannya permohonan. Seseorang dapat memperoleh status rakyat Indonesia setelah mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang ditentukan. Yang keempat, karena perkawinan. Jika seseorang menikah dengan warga negara Indonesia, maka pasangan tersebut berhak memperoleh status kenegaraan Indonesia. Yang kelima, karena turut ayah dan ibu. Anak yang masih di bawah umur dapat menjadi warga negara Indonesia jika salah satu atau kedua orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Yang keenam, karena pernyataan. Seseorang yang memiliki hak untuk menjadi warga negara Indonesia dapat menyatakan keinginannya secara sukarela. Baik, dengan demikian penjelasan saya tentang materi hari ini. Sekian dan terima kasih.